وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Sukundi jarak Mbah Kaji itu ku coki-coki sih ben panjang umurnya. Ya, gimana pikirannya sudah di rumah? Alhamdulillah, sama pikiran saya juga sudah di Mekah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Harful ha'i utawi kiku huruf ha. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadhil hushushu muhtadarah. Fa idza dakhala ahadukum falyaqul bismillah. Haditsun sahih an Ibnu Sunni. Hadhil hushushu utawi ikilah pira-pira panggonan WC ngoten mawon ben gampang. Buang air besar. Hadhil husyusyu utawi ikilah pira-pira panggonan buang air besar utawa WC. Muhtadharah iku den hadiri. Dirawuhi, ora basa rengat tapi tenang ae. Basa rengat ada tadi suaranya. Ada. Fa idza dakhala mongko nalikane mlebu. Fa idza dakhala mongko nalikane mlebu ahadukum sapa salah siji ira kabeh. Ahadukum sapa salah siji ira kabeh falyaqul mongko becik ngucap sapa ahad. Falyaqul mongko becik ngucap sapa ahad bismillahi ing donga bismillah. Bismillah ing donga bismillah. Di sini diverifikasi sama muallif yaitu Imam Haddar mengatakan haditsun sahih an Ibni As-Sunni. Jadi Ibnu As-Sunni memiliki kitab yang namanya Amalul Yaumi wal Lailah. Semua isi daripada doa-doa lah kasarannya. Doa-doa keseharian. Doa tangi turu, doa arep turu, dan doa yang lain, mlebu hammam atau WC, keluar dari hammam dan lain-lain. Dari segi sanad, ini hadis diriwayatkan ujungnya ke Sayyidina Anas bin Malik. Lalu di dalam kitab Faidul Qadir, Al-Imam Munawi mengatakan bahwasanya Jami'us Shaghir memberikan predikat pada hadis ini dengan hadis hasan. Kalau tadi kan mu'allif mengatakan sahih, tapi dalam kitab yang aslinya Jami'us Shaghir itu hadis hasan. Dan hadisnya warawahu ashabus sunan al-arba'ah. Dan hadis ini ternyata juga diriwayatkan oleh beberapa imam kitab sunnah. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, sama satu apa lagi? Sunan Ibnu Majah. Tapi bukan berujung pada Sayyidina Anas. Tapi dari Sayyidina Zaid bin Arqam. Dan ada perbedaan lafadz. Kalau yang ini pakai bismillah, tapi kalau yang di kitab-kitab Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, falyaqul a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan lafaz seperti itu. Ala kulli hal artinya hampir sama. Bon. Karena memang ada penguatnya, ya, yang tadi mungkin kenapa mu'alif yaitu Imam Haddar memberikan kode sahih pada hadis ini karena ada penguatnya, dan penguatnya juga tidak kalah baik dari segi sanad. Karena Imam Hakim mengatakan di sanad yang lain dan di hadis yang lain mengatakan kilahuma ala syartis sahih. Jadi hadisnya bisa naik menjadi hadis sahih. Bon, itu dari segi sanad. Dari segi arti hadhil husyusyu. Al-hushush
itu dari kata hash minal hashi. Al hash ora hosh ora ya. Hash. Al hashi ha shin. Itu yang berarti al-bustan, yaitu apa namanya? Kebun. Makanya atau kalau rumput itu hashish pakai ya. Rumput kayak hashish. Kenapa kok diambil al-bustan? Nah, arti secara harfiah, secara letterlek, hadhil hushush, tempat pembuangan atau buang air besar ini adalah muhtadharah, dihadiri, alias dihadiri oleh makhluk lain. Di dalam di bawahnya itu disebutkan di catatan kaki muhtadharah ayyahduruha syayatin, diparani karo setan. Mbah Kaji. Nah, terus kemudian al-bustan atau kebun dianggap menjadi ya yang awalnya artinya al-hasyu atau hashush itu artinya kebun beralih menjadi tempat buang air besar karena memang biasanya wong-wong yang tidak memiliki kamar mandi atau WC khusus, ya carinya tempat-tempat seperti itu, yang semak-semak, kemudian di bawah pohon pisang, ya. Makanya kalau mau pacaran jangan di bawah pohon pisang, jangan-jangan ada tai di situ ya. Nah, di situ kalau di sini mungkin ibaratnya seperti pohon pisang. Tapi kalau di Arab li'annahum kanu yataghawwatuna bainan nakhil. Karena dulu orang Arab kalau mau buang air besar itu ya di antara kebun-kebun kurma. Ya, ini kurma kok ya. Nah, kaktus. Alam nyocok balik-balik manuke dadi landak. Kemudian muhtadharah, tempat-tempat seperti itu dihadiri setan. Dihadiri setan karena setan itu secara tabiat dalam bahasa hadis yang lain dikatakan minal khubuthi wal khabith, yakni dia suka yang buruk-buruk gitu. Sakaro taimu itu seneng ya. Karo iimu, karo pipismu itu seneng itu. Makanya kalau kita itu jangan sampai zikir di tempat-tempat yang seperti itu. Ada WC kan, kalau sekarang WC nggih. Kalau sono WC kok malah pipis ning ngene panggonan liya ya keliru meneh. Nah, muhtadharah yahduruha syaitan li'annaha mahallul khabath wa kashfil aurah wa adamu dzikrillah. Karena tempat-tempat seperti ini adalah tempat yang menjijikkan, kotor, tempat tersingkapnya aurat, gundal gandule ketok dan tidak patut untuk disebutkan zikir pada Allah. Nah, makanya Kanjeng Nabi sudah memberikan informasi tempat-tempat ini jangan-jangan kalau kita mau masuk itu sono penunggune. Maka kata beliau fa idza dakhala ahadukum. Dakhala pakai fi'il madhi tapi yang dimaksud kalau mau masuk gitu, bukan mau mlebu lagi maca bismillah mboten ya. Fa idza dakhala ahadukum, maka ketika ada salah satu di antara kalian mau masuk untuk mengusir penghuni tersebut, bacalah napa? Bismillah. Makanya aja anggere blendang. Gelem ta onder dilmu ketok karo barang mengkono. Iya nek wonge nek barang iso muni ngene hilih barang cilik rak nafsu misale ngene ra. Nek misale ngerti wadene melu-melu metode mulai karo kowe piye nak bahaya. Jadi silahkan untuk baca bismillah lah minimalnya. Tapi kalau bisa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith monggo. Tapi ojo mbok tambahi Allahumma jannibna syaiton, salah nggon itu. Itu doa untuk ketika mau jima. Jadi walaupun secara harfiah hampir sama artinya, tapi penggunaannya berbeda. Melebu lah kok Allahumma jannibna syaiton kok melebu WC, iki arep lapo kan ngono ra. Pikirannya akhirnya traveling ya. Iya, hati-hati ya. Jadi bukan ya sama-sama qadha'il hajat, yang satu qadha'il hajat mengeluarkan yang satu qadha'il hajat mengeluarkan mani gitu ya, beda urusan. Jadi jangan mentang-mentang wah artine padha, aku ngerti santri ngerti artine jannabayu jannibu tu ngedohake kan ngono. Ta'udzu aku nyuwun perlindungan, wis padha wae gas ngono. Iki sing rada pinter ya krungu lha iki malah mlebu WC kok Allah majannibna malah. Iki arep pik-pik sapa kan ngoten. Pun.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam hajrul muslimi akhahu kasafki damihi. Haditsun hasan gini sampean rawahu Ibnu Qafi' bil fa. Wallahu alam yang benar antara Qafi' tapi la'alla shawab Ibn Qani' bin nun. Mungkin yang menyalin keliru, mungkin. Hajrul muslimi utawi jotae wong kang Islam. Jotak itu ya cuek ya. Tidak tegur sapa. Ya Moci sama Wafik ya. Tapi dek bengi lumayan lah suarane. Ya, ki lampu nabo dek bengi. Kaya iso. Hajrul muslimi utawi njotake wong Islam akhahu ing dulur lanangi muslim. Ki karo sapa iki jotak-jotakan. Ijana sing hubungan mbek sopan. Bajul terus ketoke jilbo barang Om. Tolong nanti sampaikan salam kangen saya ya sama si siapa? Ini nanti dipotong video ya. Sampaikan wahai Mbah Sofwan, terima kasih sudah pernah memberikan kenangan buruk kepada kita. Oke, kangen lah, semoga Anda baik-baik di sana, panjang umur, sehat walafiat. Tapi kalau Anda sengsara, kami tertawa biasanya di sini. Ojo nganu aneh-aneh. Hajrul muslimi utawi jodae wong Islam akhahu ing dulur lanangi muslim kasafki damihi. Iku kaya milekake getehe akhahu. Mili mengalirkan. Kasafki damihi iku kaya milekake getihe akhahu. Di sini ditandai sama muallif haditsun hasan. Rawahu Ibnu Qani', la'alla shawab rawahu Ibnu Qani'. Ibnu Qani' di sini bernama Al-Hafidz Ahmad. Al-Hafidz Ahmad Ibn Qani'. Ini hadis secara singkat, secara sanad diriwayatkan oleh dengan lafadz ini ya, hajrul muslimi akhahu. Dengan lafadz ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ad-Dailami dan ditandai dengan lafadz hasan. Tapi di dalam kitab Sunan Abi Dawud redaksinya berbeda sedikit. Man hajaro akhahu sanatan, ada qaidnya sanatan. Barang siapa yang mencuekin atau ya cuek sama saudaranya selama setahun, fahuwa kasafki damihi, maka dia seperti mengalirkan darahnya. Ala kulli hal maknanya sama. Jadi secara harfiah Kanjeng Nabi dawuh hajrul muslimi akhahu kasafki damihi. Orang muslim yang tidak tegur sapa dengan muslim yang lainnya, kasafki damihi, itu bagaikan dia mengalirkan darahnya. Maksudnya piye ya mateni hubungan silaturahim. Muhajaratul muslimi khati'atun tujibul uqubah. Dan kita ketahui kata beliau tidak tegur sapa dengan saudara saya sesama muslim adalah dosa yang ada siksanya. Nah, dosa yang ada siksanya. Tapi sekali lagi ini bukan berarti ini dosa iku padha koyo mateni, boten, tetep beda lah. Mateni sing asli iku sing minal kabair, tapi alias secara maknawi itu koyo ngono iku. Maknawi kaya rak butuh karo dulure, rak butuh karo saudarane lagi mboten bareng. Karena agama Islam seperti yang kita ketahui sangat-sangat menjunjung tinggi dan mendorong kita untuk silaturahim. Makanya ojo dijodak, ojo di nganu. Pun kita lanjutkan. Hadayal ummali haramun kulluha. Hadayul ummali utawi piro-piro hadiyahe para penguasa. Al-ummal di sini saya menemukan syarah al-umara. Hadayal ummali utawi piro-piro hadiyahe para pegawai ya monggo nek iso. Nek maksudnya orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Haramun iku haram. Haramun iku haram kulluha hiya sekabehane hadaya. Kulluha hiya sekabehane hadaya.
riwayatake Abu Hadits an Abi Ya'la saking Al-Imam Abu Ya'la Al-Musili. Ya, ini kita ngomong secara sanad sebentar. Di sini kalau yang satunya dengan riwayat hadayal ummali ghululun, bukan haramun kulluha, tak pakai lafaz ghululun, itu verifikasinya ada yang mendhaifkan dan tidak ada yang menjadikan hadis ini sebagai hadis hasan. Jadi la'alla shawab, hadis ini termasuk hadis dhaif, entah karena di dalamnya ada rawi-rawi yang dhaif semuanya. Ada Ismail bin Ayyash, beliau meriwayatkan dari orang-orang Hijaz, pasti dhaif. Kemudian ya satu orang ini gara-garanya, satu orang ini Ismail bin Ayyash, akhirnya sanadnya menjadi dhaif. Kemudian ini yang dimaksud sama Kanjeng Nabi apa? Hadayal umali haramun kulluha. Semua hadiah-hadiah yang keluar dari para pekerja. Dalam riwayat lain al-umara, dari para pemangku jabatan pemerintah. Paham ya? Orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Kok ngai hadiah? Kata Kanjeng Nabi haramun kulluha. Ini hukumnya haram untuk diterima. Wallahu alam. Ini la'allahu, sepertinya yang saya tangkap ini dari segi tasawufnya, dari segi ilmu tasawuf. Tapi kalau dari segi ilmu syariat kayaknya boleh-boleh saja. Kan kita tidak perlu tahu toh, kalau ada orang mbah iku Pak Bupati atau presiden atau taruhlah yang paling dekat sama kita Pak RT gitu ya. Misalnya itu ketika memberikan Anda amplop, kiai amplop, maka kalau syariatnya kan kiai tersebut tidak perlu untuk menelisik lebih dalam. Ini duit 50.000 dari mana? Jadi gitu kan. Oh, yang penting diwai wong iku lah, insyaallah mesti halal kan ngoten ya. Ini dari segi syariat. Tapi kalau di segi ilmu tasawuf, kita bisa mensuudzoni orang-orang yang berada di pemangku jabatan pemerintah. Ya, suudzon bisa. Mosok ora duit gaya apa-apa iso ngamplopi, mung dadi wakil rakyat kok duitnya akeh, iki duit apa? Gitu. Ada yang seperti itu. Maka di sini syarahnya juga seperti itu. Al-Imam Ibnul Battal mengatakan anna hadayal ummal tuj'alu fi baitil mal wa annal amil la yamlikuha. Hadiah-hadiahnya yang berasal dari para pemangku pemerintahan, orang-orang yang menjabat di pemerintah, itu hadiahnya berasal dari Baitul Mal, kas negara. Dan orang yang memangku jabatan ini tidak berhak memiliki milkinya illa in tayyabaha lahul imam, kecuali yang diizinkan oleh ketuanya, diizinkan oleh kepalanya. Ngono wae tiba-tibane iso syubhat. Karena pemasukan dari kas negara itu kan duitnya rakyat, kayak pajak ngenten iki lho. Dan rakyat membayarnya dan mereka juga mempromosikannya kayak di Indonesia, mempromosikannya dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, tidak ada untuk pejabat. Tapi kita tahu sendiri pejabat itu mendapatkan gaji dari siapa? Ya dari pajak-pajak yang kita bayarkan. Padahal rakyatnya sendiri tidak memberi gaji kepada pejabat. Nah ini kalau memang ada tahu ya, hukum aslinya ya seperti ini. Wong sing gini dhuwur pemerintahan iku kalau dia wirae temenan, ora bakal gelem nampa. Ora bakal gelem nampa. Tapi kembali lagi, duit itu enak. Ya, duit itu ijo. Makanya yang awalnya hanya 5 juta, karena duit enak, wah, dinas perjalanan. Gimana aku Indonesia? Kemarin saya lihat video Fadlizon apa siapa itu. Katanya kalau gajinya di DPR itu nggak sampai 10 juta. Paling sekitar 6-7 juta. Yang menjadi mahal itu tunjangan dinas luar. Mosok tunjangan gini keluar daerah iso sampai 200 juta sekali jalan. Aku dadi ngono carane gas saya udah gawe. Aku tak gawe agenda selama sebulan 10 kali saja wis ngongkang sikile ra. Kunjungan kemana? Ke Mejobo, kunjungan kemana? Ke
blobok misalnya ya. Iya. Tapi sampean bisa bantah, Allah hadisnya dhaif mawon kok misalnya ya monggo ra apa-apa. Tapi itu seperti itu ya. Jadi apa kalau memang betul-betul tahu ya nggak berani nerima duit kas dari negara. Apalagi di sini hadayal ummal ghululun, dalam riwayat yang lain hadiah-hadiah yang diberikan oleh para pemangku pemerintahan ghululun itu semuanya adalah hasil khianat. Hasil berkhianat. Makanya di sini fal muradu annahu idza ahdal amilu lil imam au naibahu faqabilahu fa huwa khianatun minhu lil muslimin. Kalau sampai ada orang kayak anak buah memberikan hadiah sedikit kepada bosnya, hadiah sedikit kepada wakil bosnya, maka jika itu diterima itu sudah mengkhianati muslimin, orang-orang Islam. Oke, ngeri betul. Makanya saya mengatakan ini dari segi tasawufnya, dari segi kacamata hakikat. Tapi dari kacamata syariat, nggak perlu Anda, itu hasil kondi kan, nggak perlu kita tanya seperti itu. Makanya ada kiai juga yang ada di Pekalongan sampai saat ini saya nggak tahu namanya, cuman sering diceritain sama teman kita, saudara kita yaitu Kaji Izzuddin yang di Grogol itu. Dia punya guru seperti itu. Kalau ini diamplopi, kiai ini nek diamplopi sangka wong-wong sing desa-desa, wong-wong sing memang secara kehidupan itu ekonominya kurang menunjang, tapi dia kok sedekah, itu malah ditampa. Tapi nek sing ngei PNS, sing ngei orang-orang pemerintahan itu ya diterima, tapi nggak dimakan sendiri. Dibuat apa? Untuk bikin WC, untuk bikin pokoknya sing barang-barang sing remeh, barang-barang yang tidak yang gilani lah. Ora bakal kanggo nggak bangun pondok iki ora bakal. Makanya kalau apa namanya koyok pondok ya, kalau koyok pondok untuk bantuan ke pemerintah itu pasti sudah menjadi rumus di mana-mana. Yang awalnya misalnya 500 juta yang diterima sama pondok mungkin kurang dari 500, buat 300, buat 250. Lah sing liyane ning ndi? Sudah tahu kan disunati saka dhuwuran. Ya Allah alam. Tinggal Anda kuat menjalankan yang seperti ini apa enggak. Terus di sini ada cerita, ada suatu saat Al-Imam Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz khalifah yang adil, yang terkenal masyhur namanya, yang hanya menjabat selama 2 tahun tapi kesuksesannya sebagaikan berabad-abad. Ishtaha tufahan, suatu saat beliau itu ngidam atau seneng pengen makan buah apel. Tapi waktu itu kita sudah tahu Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, semua kekayaannya, semua gaya hidupnya ditinggalkan semua hingga menjadi orang fakir. Menjadi khalifah malah fakir deh. Tapi pas ora dadi khalifah malah di masjid, wah aku anak kiai, anak iku kayak niku lah ngegus gitu. Tapi ketika jadi khalifah ora ngegus, menjadi orang fakir. Akhirnya karena tahu dorone kepengen apel, ada budaknya yang ada budaknya yang mengerti kondisi daripada doronya. Akhirnya dibawakan apel sak nampahan. Dumbaske apel sak nampal terus cepeng kalih Umar bin Abdul Aziz diombas ambus terus dibalikke. Diombas ambus terus dibalikke. Akhirnya heran kan si budak ini, loh nun sewu, Doro, kan jenengan ini tahu kalau Kanjeng Nabi itu tidak pernah menolak hadiah, tidak pernah menolak pemberian orang. Lah kok jenengan malah menolak iki bagaimana? Menolak pemberian yang model seperti itu. Terus dijawab, lah ya benar, sumber hadiah yang diterima oleh Rasulullah sama Khulafaur Rasyidin itu memang betul-betul hasil kerja keras orang yang pengen sedekah. Tapi nek kok kowe jika kondi wong kowe budak. Kowe jika kondi wong kowe iku anak buah. Dak mestine ki jika kok Baitul Mal to iki mau. Jika kok 100.000 terus mbok tukokno apel. Nah ini namanya riswa, ini namanya nyogok. Jadi kan jadinya haram. Ya wallah alam. Ini dari kacamata tasawufnya seperti itu. Tapi memang saya rasakan juga seperti itu. Duit-duit yang datangnya dari
Khususnya kayak masjid, kayak wong sing barang umum wonten niku kaya akeh ora barokah. Akeh lorone daripada sehate ngoten. Pun. Maqala sallallahu alaihi wasallam hadiyatullahi ta'ala ilal mu'mini as-sailu ala babihi. Hadiyatullahi utawi hadiah Gusti Allah. Ilal mu'minin. Hadiyatullahi utawi hadiah Gusti Allah Ta'ala ilal mu'mini marang wong kang beriman. Ilal mu'mini marang wong kang beriman as-sailu. Iku onone wong kang jaluk-jaluk. Jayen. As-sailu iku anane wong kang jaluk-jaluk ala babihi ing atase pintu omahe mukmin. Ala babihi ing atase pintu omahe mukmin. Ruya den riwayatake apa hadis anil Khatib Al-Baghdadi saking Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Jadi secara harfiah hadis ini diartikan seperti ini. Hadiahnya Allah Subhanahu wa taala untuk orang mukmin itu adalah ketika ada fakir, ada miskin yang datang minta-minta di depan pintu rumahnya. Jadi nek ana wong njaluk secara arti letter nggih, nek ana wong njaluk-njaluk iku hakikate hadiah saking sinten? Gusti Allah. Tapi ini hadis kita komentari dari segi sanadnya dulu. Diriwayatkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Beliau meriwayatkan dengan sanad beliau dari Abu Ayyub Al-Khabairi. Abu Ayyub Al-Khabairi mendapatkan hadis dari Sa'id ibn Musa Al-Azdi. Nah, Abu Musa Al-Azdi meriwayatkan dari Imam Malik dari Imam Nafi' dari Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tadi di dalam sanad disebutkan ada namanya orang Sa'id ibn Musa Al-Azdi. Apa komentarnya tentang Sa'id bin Musa Al-Azdi? Wa Sa'idun majhul. Sa'id itu adalah orang yang tidak dikenal. Enggak tahu apakah ini betul-betul alim maupun asli wong bodoh terus gawe hadis wallah alam. Tapi dia ngaku-ngaku mendapatkan hadis dari Imam Malik. Dan tadi juga ada Abu Ayyub Al-Khabairi. Abu Al-Khabairi masyhurun bid-dha'fi. Jadi yang satu rawinya tidak dikenal, tidak teridentifikasi. Yang satu rawinya dhaif. Makanya di dalam kitab Mizanul I'tidal Al-Imam Mizzi mengatakan hadza maudu'un. Hadis ini palsu. Wa Sa'idun yang orang namanya Sa'id halikun adalah orang yang tidak kredibel. Terus pada intinya karena memang tidak bisa naik menjadi dhaif, ini hadis memang kayaknya memang maudhu' palsu. Tapi dari segi makna bisa benar. Dari segi makna bisa benar. Jadi gini, kok dianggap wong fakir moro ku jadi hadiah? Iya, berarti sampean disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedekah. Wong Gusti Allah ki gak ngakon kowe apa jenenge maksiat kok ana wong fakir moro, oh berarti dia butuh uang. Maka apa yang jadi kewajiban bagi kita sebagai orang muslim yang paham, yang cerdas? Oh berarti saya disuruh sedekah sama Gusti Allah. Dan ini banyak sekali para ulama yang seperti itu. Jangan sampai nolak wong sing jaluk. Wa ammasaila fala tanhar. Enggak usah pakai hadis, pakai Quran pun sudah cukup asline. Mbok alam kenapa leren pakai hadis palsu juga ya. Watak saking ora percayane wong biyen itu. Ora dikandani Quran rak ngandel gawe hadis palsu watak ngono. Tapi seperti itulah. Jadi memang di dalam syarah-syarahnya juga seperti itu. Kalau ada orang minta-minta, miskin minta-minta, kamu yang dianggap kaya, kamu yang dianggap punya duit, kamu yang dianggap orang berada, ya jangan sampai pelit lah. Ya sagete sedekah monggo, jangan sampai pakai rumusnya Ustadz Yusuf Mansur ya kalau sedekah sama orang-orang seperti ini ya sebisanya saja. 2.000 kek, 5.000 kek, ora iso ya wis sukeke ae disedekahno. Paham ya? Bisa, pasti barokah itu langsung. Kan gitu kan, 2.000 kek, 5.000 kek, nek ra iso sukeke sing disedekahno. Nah, terus itu kalau ada yang minta-minta
duit. Ya. Yang minta-minta napa gambarnya sangu. Bagaimana ganjarannya orang yang ketika disowani itu yang ditanya adalah ilmu. Manfaatnya tidak terbatas. Manfaatnya tidak akan berhenti. Makanya nek sampean dadi kiai kok ditamoni, ya walaupun mereka ada modus-modus sedikit ora apa-apa. Mbok menawa iku kiriman dari Allah Subhanahu wa taala biar ilmu Anda bermanfaat. Maka di sini gitu. Hadza fi man yas'alud dunya fa kaifa bisa ilin yastafti aw yata'allama minhu ilman yanfa'uhu. Weh, keren ya. Makanya aja ditolak-tolak, tapi nek aku cek urung iso. Urung iso. Cukup anak buah lapo dorone meltu ya. Terus Faqala sallallahu alaihi wasallam hal anti illa isba'un tumiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Qaf iku hadis berarti muttafaqun alaih. Hal anti ora ono utawi sliramu. Iki Kanjeng Nabi gombal wek sapa bateke ning ngono ta ya. Bocah-bocah pekok ora paham iki. Iki kucuk-kucuk ngomong driji barang. Hal anti ora ono aima anti ora ono utawi sliramu illa isbaun kejaba pira-pira driji. Illa isbaun kejaba pira-pira driji dumiti kang berdarah apa sliramu. Dumiti berdarah utawa geten apa sliramu. Wa fi sabilillahi lan ing dalem dalane Gusti Allah. Wa fi sabilillahi lan ing dalem dalane Gusti Allah malaqiti. Ora pernah ketemu sapa sliramu. Anti ini maksudnya. Wa fi sabilillahi lan ing dalem dalane Gusti Allah malaqiti ora pernah ketemu apa sliramu. Muttafaqun alaih, enggak usah dibahas secara sanad, pasti sahih. Pasti sahih. Jadi kita ceritakan kenapa Kanjeng Nabi ngendikan hal anti. Suatu saat Kanjeng Nabi itu ngendikan sama drijinya sendiri, jari jemarinya sendiri. Wahai jariku, kamu itu hanya jari, hanya beberapa jari yang aku miliki. Dan kamu juga belum pernah, kamu itu hanya jari yang aku miliki yang sedang berdarah saja. Dan kamu selama ini fisabilillah belum pernah ketemu yang namanya peperangan. Makanya akhirnya kamu ketemu perang saat ini berdarah tanganmu. Paham sampai ini? Ceritanya gini. Suatu saat, jadi hadis ini dilewatkan oleh sahabat Jundub ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Jundun bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ojo ilang no dalil. Jundub ini Abdillah. Mbok ilang no dalil jadi Junub. Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, suatu saat saya bersama Rasulullah SAW fi gharin dalam sebuah gua. Ini gua la'allahu insyaallah berada di Uhud. Dan alhamdulillah ketika saya di Madinah akhir-akhir pernah masuk ke gua tersebut. Wah, menak iku rada angel karena itu adalah tempat persembunyiannya Rasulullah ketika sahabat itu tunggang langgang lari karena mereka kalah perangan. Yang mendapatkan serangan balik dari kufar Quraisy itu Kanjeng Nabi berdarah-darah itu. Berdarah-darah sampai akhirnya masuk pada sebuah celah gua kecil. Itu guanya ketika dimasuki Rasulullah, beliau bersandar, terus sandarannya itu jadi empuk kayak bantal. Paham? Kemudian kaki beliau juga mengangkat ke atas dinding yang ada di gua tersebut juga ndekok. Jadi embok kanggo Kanjeng Nabi. Lah saiki disembok ta mboten ya wis atos sing mlebu ora Kanjeng Nabi kan. Matane Kanjeng Nabi nggih atos. Ini berarti kejadian di perang Uhud. Nah, kemudian mengalami kekalahan, mengalami pokoknya kekalahan dari kafir Quraisy. Dan Kanjeng Nabi itu di perang Uhud mengalami beberapa luka yang cukup serius. Di kaki, luka di jemari, bahkan wafi riwayah gigi beliau juga sempat ada yang berdarah. Maka dari situ Kanjeng Nabi ngendikan hal anti illa usbu'un tumiti wa fi sabilillah ma laqiti. Wahai jariku, kamu ini adalah hanya jari-jari yang aku miliki yang saat ini sedang berdarah.
Sebelumnya kamu memang belum pernah berdarah di jalan fisabilillah. Nah, ketika seperti itu keadaannya, Kanjeng Nabi sudah di posisi yang kalah, malaikat Jibril pun tidak mudun-mudun. Malaikat Jibril sampai orang mudun-mudun. Maka ketika orang-orang musyrik tahu bahwasanya Kanjeng Nabi itu kalah, maka orang-orang musyrik mengatakan gini, faqad wuddi'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya Muhammad sudah ditinggal sama Tuhannya. Kanjeng Nabi, orang-orang musyrik mengatakan, ketahuilah bahwasanya Muhammad telah ditinggal oleh Tuhannya. Dalam di riwayat yang lain, Abu Lahab, bojone Hammalatul Hatab mengatakan, ya Muhammad, hei Muhammad, inilah arju ayyakuna syaitanuka qad tarakaka. Aku berharap bahwasanya setanmu, Gusti Allah disebut dengan setan. Setanmu alias Allah Subhanahu wa taala itu telah meninggalkanmu. Lam arahu qaribaka mundu lailataini aw thalathan. Aku tidak melihat Tuhanmu itu menolongmu dalam waktu 2-3 hari. Jadi di perang tersebut Kanjeng Nabi memang mengalami sakit, dan pada akhirnya sakit tersebut membuat Kanjeng Nabi tidak bisa qiyamul lail selama 2 atau 3 hari. Orang-orang musyrik wis weneng, wah Muhammad wis ora dibolo, ora di backup. Jarene apa jenenge backupane ku pangeran Rabbul Alamin. Tapi nyatane perang kalah, maka dia berdarah-darah. Maka pada saat itulah baru turun ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah yang namanya meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak pernah marah sama kamu. Wah, ini ayat. Arep untuk ayat koyok ngono leren ngrasakno kalah dhisik. Jadi mendapat kepastian bahwasanya Kanjeng Nabi itu tidak pernah ditinggal oleh Allah, tidak pernah dimurkai oleh Allah, iku leren ngrasakno napa? Kekalahan. Mbok menawa juga sampean seperti itu, ketika ada mengalami kekalahan, mengalami kesusahan, mungkin di depan itu ada hikmah besar yang tidak bisa kita jangkau secara akal. Kok iso gitu. Makanya di sini al ajru biqadri ta'ab. Pahala atau derajat itu sesuai dengan apa yang dihadapi seseorang. Paham ya? Ketika yang dihadapi itu masalah besar, ketika dia sukses, maka juga hasilnya besar. Seperti yang Kanjeng Nabi rasakan. Kanjeng Nabi sampai mendapatkan kepastian Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah itu setelah mengalami kekalahan. Loh, logikanya kayak kewalik toh. Logikanya seperti terbalik, tapi justru seperti itu. Logika loh, kok Kanjeng Nabi kalah ya? Yo kalah wong bentuk ayat cetha bahwasanya Kanjeng Nabi ora ditinggal. Makanya Anda juga seperti itu, jangan gampang putus asa ketika Anda menghadapi kesulitan hidup atau menghadapi kegambangan hidup, kebimbangan. Mbok menawa itu ada hikmah besar di baliknya yang tidak kita tahu. Nah, maka seperti itu. Kemudian satu lagi, ini dalam masalah ini coba Anda perhatikan susunan kata-katanya. Hal anta illa isbu'un tumiti wa fi sabilillahi ma'alaqiti. Itu kalau dalam segi balaghah berarti koyok syair. Ya, koyok syairan. Padahal kita tahu Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjadi seorang penyair. Lagi kok Kanjeng Nabi gawe syairan pripun maksudnya? Makanya di sini disebutkan hadza baitu syi'rin. Ini memang betul syair, lakinnahu jara ala lisanihi min ghairi qasdin. Tapi syair ini keluar begitu saja dari mulutnya Rasulullah tanpa angen-angen iki kok taktek piye, wazane anut apa, bahare bahar apa. Nek sampeyan kan gitu, wazane wis digawe, takteke digawe ora dadi-dadi. Karena memang enggak punya memiliki bakat alam seperti itu. Tapi kalau Kanjeng Nabi memang Arab, ya sithikake mesti krungu lah. Nek kalau misalnya sesekali keluar bahasa seperti itu ya member seperti di bawahnya mislu qaulihi anan nabiyyul la kadzib ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi yang tidak pernah berbohong dan aku inilah anaknya dari Ibnu Abdul Muttalib. Wah, itu. Jadi seperti yang Anda tahu bahwa misalnya ini hadis
seperti itu artinya, maka Anda juga seperti itu. Kayak pondok Al-Fatah kok mulai-mulai, misalnya gitu ya. Itu saya ada maksud, bu menawa ndok gone ngarep ada maksud yang tersembunyi, hikmah yang begitu besar yang tidak Anda tahu. Ya, itu menjadi penutup pada hari ini. Dan sebelumnya saya minta maaf selama ini khususnya di Ramadan, apa aku jaluk maaf salah ora akeh kok ya. Salahmu sing akeh ta ya. Ya, kita saling maaf-maafkan, kemudian kita saling berdoa, moga-moga kita berikan panjang umur sehat walafiat. Apa yang dihajatkan oleh kita semuanya, hajatil dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Dan semoga orang tua kita, keluarga kita, dan kita semuanya mendapatkan rezeki yang halal barokah, berkah, banyak, turah-turah kanggo sanggung ibadah. Dan kemudian Anda semuanya dan keluarga kita, dzurriyyah kita dan santri-santri Al-Fatah ila yaumil qiyamah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang pantas mendapatkan syafaatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minad dunya wal barzakhi wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tsumma qala hal tunsaruna wa turzaquna illa bi dha'afaikum wallahu a'lamu bissawab.